Ya, teman-teman, hari ini kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support dalam memberikan komentar, nge-like, nge-share ya, serta memberikan subscribe juga terima kasih. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak akan bermanfaat. Terus kepada teman-teman yang telah mendoakan saya terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang telah memberikan super tank terima kasih. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat. Baik, kita bahas lagi teman-teman ya. IHSG kita merah tapi tenang aja teman-teman ya. Selagi tidak turun dari EMA. Ini EMA semua lagi turun ke bawah, jadi harap bersabar aja, mudah-mudahan bisa kan teman-teman ya. Kita ada emiten Aisyah teman-teman, teman kita ngangkut di 117. Aisyah. Dulu pernah saya itu di Aisyah itu ya. Aisyah Aisyah udah penurunannya sudah lama berarti nggak dibahas. Satu, dua, nah satu lagi teman-teman penurunannya di level 98 ya. Ini M10 lagi menuju ke bawah. Cuman perhatikan teman-teman di area 116 itu area gapnya atau nggak sih kepala merah sudah menunjukkan tajinya teman-teman ya. Nah ini juga ada nih di angka di level 110 117 masih bisa kejemput teman-teman ya. Di sini juga ada nih di 100 berapa nih 120. 120 juga ada tanda-tanda kenaikannya di level berapa lagi? Nah ini di 131 ada harga kenaikannya. Cuma teman-teman memang harus bersabar dengan waktu. Kita lihat untuk Aisyah ini. Aisyah untuk 10 tahunan deh biar agak jauh dikit. Wow, dia lagi murah banget teman-teman. Ini adalah emiten yang dulu saya cek dulu teman-teman. Saya ini sama 10 tahunan. Nah, Aisyah adalah emiten yang sudah di up teman-teman ya, dari 216 ke harga tingginya itu di 400-an. Jadi teman-teman ini di downtrendkan. Jadi jangan karena ini belum istilahnya dari tahun 2020 teman-teman, apalagi 2020 kan waktunya Covid itu teman-teman ya. Jadi ini standarnya itu mungkin ada di angka 115 155 teman, itu standarnya. Sempat dia dikebawahin kan di angka berapa? Di level 100 berapa? 114 110 ya. Langsung di up-nya ke agak tertinggi di 158. Jadi targetnya hanya ke situ aja teman-teman, gak usah jauh-jauh dulu teman-teman ya. Kalau sudah bisa melewati, contohnya ini pernah ke bawah terus bisa melewati ini lagi, dikebawahin lagi, pernah melewati yang ini aja 115 160 gitu, mungkin itu akan bertanda akan ke atas itu lagi ya. Tapi kalau sudah mentoknya di 150-an teman-teman, mungkin itulah istilahnya targetnya teman-teman, gak usah jauh-jauh ya. Ini 10 tahun ini dalam posisi murah banget teman-teman, jadi targetnya di sini aja ini, di angka jangan di angka 400 lah teman-teman ya, sini aja nih ya, di angka 200, kalau nggak di sini nih di angka 200 berapa ini 158 lah di sini nih ya, sempat dibawa ke bawah terus di up lagi. Nah itulah mungkin disitulah teman-teman targetnya, jangan mungkin bisa aja ke sini, cuman membutuhkan waktu lama. Ini aja dari tahun berapa nih, dari tahun 2018 belum sampai ke harga murahnya. Ini harga murahnya di sini teman-teman. Jadi si Aisyah itu dijual di harga paling murah teman, tok di sini. Makanya teman-teman kalau dari ke 10 tahunan teman-teman ini murah banget. Cuma kalau dari 1 tahunan, perhatikan 1 tahunan teman-teman hanya ya juga sudah murah banget. Nanti level kemurahannya itu nanti up di 105. Kalau 105 bisa sampai ke 105 lagi teman-teman, berarti dia bisa ke level 135-an. Maka saya bilang si Aisyah ini nggak usah targetnya jauh-jauh, 137 atau enggak di sini teman, di sini 131 itu adalah target lumayan teman-teman sini dia. Ini target untuk si Aisyah ya. 20 0 2 2025. Nah, itu adalah target nanti teman-teman, jangan bukan tengah sekarang. Nanti ketika dia akan naikkan ke sini aja targetnya, enggak usah jauh-jauh. Kalau enggak ke level 137 bisa dilewati 150 teman-teman ya. Sapunya enggak 150. Ada 170 teman-teman ya. Oke teman-teman, nah sekarang posisi itunya bandarnya bagaimana? Sekarang ini dalam posisi si bandar Poren masih jualan teman-teman, tapi jarang-jarang. Sempat ada pengambilan beberapa hari tapi keluar lagi ya. Nah untuk bandar lokalnya cenderung dia jualan teman-teman ya. Maka perhatikanlah nanti mungkin area-area yang diturunkan di sini teman. Ini sempat kesentuh di 98, MA10 juga lagi menuju ke bawah. Artinya stepnya sudah mulai dilalui, artinya masih downtrend.
117 masih bisa teman-teman, masih bisa dijangkau ya. Cuma tunggu aja, kalau mau average tunggu aja MA10 di bawah candle. Ini juga tanda-tanda penurunan sudah dilihatkan lagi sama mereka. Perhatikan di si ekor hijaunya, perhatikan ketika ekor hijau di sini teman-teman ya, ada kenaikan. Kalau mau pingin kenaikan sementara bisa ke level 110 teman-teman. Tunggu aja MA10 di bawah candle, mungkin itu akan menjadi tanda-tanda kenaikan dia. Bisa ke level 110 paling tinggi ke angka 117, pas banget di harga teman-teman kita istilahnya nyakut ya di sini. Mungkin kenaikan sementara bisa sampai apa, bisa lepas teman-teman, bisa ke angka target 120 teman di sini nih. Nah, ini target sini nih. Nah, dia berarti dia akan uptrend teman-teman ya. Nah, mungkin dia akan uptrend ke arah situ teman-teman ya. Nah, kita target kenaikan terdekatnya di sini teman-teman nanti ya. Ini terdekatnya nih. Jadi teman-teman ada jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah gitu. Nah, oke. Jadi untuk Aisyah udah saya perbaiki. Oke, yang mudah-mudahan sih tidak lama lagi teman-teman si MA10 di bawah candle, tapi hati-hati ini area 100 sama 98 adalah area penurunannya. Lanjut kita ke emiten apa nih? Ada Akra teman-teman ya. Akra, ada keterangan nggak Akra? 1500, nyangkut di 1500. Kuartal 3 harga wajarnya 1700, teman kita nyangkut di 1500 ya, sedikit lagi kejemput teman-teman nih. Akrat garis kenaikannya sudah dijemput teman-teman ya, kita hapus. Nah, ini penurunannya di area 1091 tidak ketembus ya, biarin aja. Nah, MA10 sudah mulai berada di bawah karena mungkin ini ada penurunan dikit, wajar teman-teman, tapi ada si kepala merah juga di 1200. Target kenaikan sudah tanda kenaikan sudah disentuh, ada dua teman-teman, 1250 sampai 1200 230-an ya. Ini target di sini teman 1300. Kalau teman-teman 1500 di sini ya. Nah, di sini kan. Nah, 1500 masih bisa kejemput teman-teman. Saya juga punya target di angka 1600, apalagi harga wajarnya 1700. Perhatikan per hari ini ternyata bandar lokal sudah akumulasi lagi ya. Bandar lokal akumulasi ini lumayan teman-teman, kita cek. Untuk domestiknya ada si BB, AZ, LS. Ini luar biasa, baru keluar biasa teman-teman, lumayan lah untuk mengangkat sebuah emiten itu. BB luar biasa. Nah, per kemarin tanggal 19 ternyata Poren sudah net buy 6,1 miliar. Artinya sudah diakumulasi sama asing, dan si Kajet si JTW sebagai akumulatornya. Akumulator. Nah, kita cek di tanggal 18 Desember, 18 Desember Februari ya. 2 hari Kajet pemimpin, CC juga ada, AKM masih ada. Artinya ini lagi diakumulasi. Semenjak dia akumulasi langsung jubangan, per hari ini diakumulasi lagi. Biasanya kalau si polen akumulasi lumayan ada kenaikan teman-teman. Tapi kalau ini kan sudah mulai bikin step teman-teman, step 1, step 2 nih. Nah, ini adalah awal mungkin tindak tanduknya awal, tindak tanduk awal. Ini mungkin menjadi titik awal, tapi kita cek dulu teman-teman ya. Posisinya 10 tahunan deh, biar apa namanya, biar global ya, 10 tahun. Oh iya, dalam posisi dia sebenarnya dari harga wajarnya pun cat itu 1200 teman-teman. Jadi dia sudah turun dari harga wajarnya, artinya sudah mulai di titik murahnya. Ini kan harga wajar, ini harga murah di sini teman-teman ya. Ini seper berapa ya? Seperdelapan kali ya, seperdelapan murah kali. Seperdelapan murah sudah dipantulkan. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi penurunan. Bisa kalau dia penurunan ke level 1013, berarti dia sudah mulai downtrend kembali. Makanya ini tanda di sini teman-teman. Kalau biasa melewati angka 1255 ya, di sini nih cenderung dia kan sudah melewati bukitnya, bukit yang pertama. Maka dia akan melanjutkan up. Karena bandar lokal juga sudah akumulasi terus, bandar lokal akumulasi ini. Saya pikir sih sekarang lah waktunya lah teman-teman untuk si Akra ini bisa up ya. Saya pikir jangan tinggi-tinggi dulu, 1400 masih bisa kejemput, 1800 saja aja mari ke angka 1500, 1600-an aja teman-teman ya. Nanti kalau sudah ke level berikutnya mungkin kita akan lihat lagi ya. Dari isian juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Kita bikin target untuk kenaikan di angka sekarang ya 0225. Nah, teman-teman ya, sudah mulai di up teman-teman ya.
Tapi kalau ada penurunan dikit wajar ya, mungkin bisa ke sini. Ini dia punya gap dikit teman-teman di angka berapa nih? Di angka 1100 1200 lah. Dikit 1000 berapa nih? 1190-an ya. Nanti mungkin kantor dikit, tapi saya secara EMA sudah bagus teman-teman. Secara EMA sudah bagus. Oke. Mungkin untuk akra seperti itu teman-teman ya. Lanjut ada OASA. OASA. Jadi saya suka lukisan market maker karena suka aja teman-teman, dibanding harus ngitung-ngitung angka-angka suka puyeng kadang-kadang. Target penurunan sudah target penurunan sudah dijemput sama dia 1, 2. Nah dia meninggalkan si ekor kembar, artinya bagus teman-teman ya. Dia tidak mampu melewati 125 secara body, hanya bisa melewati secara shadow aja. Jadi sudah bagus ya, pertahanan sudah bagus. Nah apakah ada tanda-tanda kenaikan? Ada teman-teman, perhatikan di level ini adalah kenaikannya di angka 141. Cuman ini hati-hati, dia masih posisi downtrend, MA10 nya masih berada di menuju ke bawah. Ini kayaknya penjemputan teman-teman, kayaknya si candlenya ngejemput MA. Jadi nanti teman-teman ini level untuk kenaikannya di 141 sama di sini. Ini ada tanda-tanda kenaikan ya. Apabila sudah lepas daripada sini berarti mau ke arah 100 berapa nih? Ini target ke angka 166 ya. Ini untuk si Awasa ini ya. Dia kena suspend ya. Hati-hati ya kalau yang kena suspend. Berarti bandarnya memaksakan diri ya. Memaksakan diri. Oke, teman-teman, untuk targetnya di situ ya. Perhatikan teman-teman, bandar Poren teman-teman. Sudah akumulasi terus, lokal juga akumulasi. Ini adalah emiten seperti yang digadaikan teman-teman ya. Cenderung karena si bid dan offernya terlalu rapat begini nih. Biasanya kalau bid dan offernya rapat ini suka digadaikan katanya gitu ya. Nah ini teman-teman, berarti kalau digadaikan dia levelnya terbatas teman, makanya targetnya di sini aja sudah. Kalau dia sudah melewati 166 maka lebih baik lagi. Cuman kalau dari akumulasi terusan akumulasi ini teman-teman ya. Makanya dia di levelnya itu antara 125 sampai di angka ini 166. Tetapi kalau dia tidak mampu naik ke arah sini, berarti dia mau di level sini 150. Teman-teman sampai sini aja udah. Sampai 148 udah jual teman-teman ya. Nanti turun lagi jual, seperti itu teman-teman. Kita lihat Wasa ini posisi Wasa Maharaksa. Wasa Maharaksa 10 tahunan level tertingginya di angka 258 teman-teman. Jadi cenderung dia dijual di harga sedikit agak murah teman-teman. Harga murahnya kan di level berapa nih? 63 ya. Nah ini di angka 167, berarti dia mau dijual di antara 103 sama di angka 156. Udah di situ aja teman levelnya. Kalau dia naik sedikit ya biarin aja ya. Kalau enggak teman-teman, kalau nunggu agak lama dikit mungkin bisa ke 172 yang sesuai dengan saya gariskan 166 ya. Tapi kalau teman-teman pengen istilahnya pengen ngambil sebentar-sebentar aja ya tinggal di sini aja 159 140. Nah ini nanti diturunkan lagi, ngambil lagi, nanti mungkin akan dibikin shadow teman-teman seperti itu ya. Ini kecenderungan si bandarnya terus ngambil, apalagi si bandar si bandar Poren ya, cenderung dia ngambil seperti yang dibiarkan, seperti halnya BP teman-teman. BP itu terbatas, kenaikannya terbatas. Ini juga sama, kenaikannya terbatas ya. Hati-hati kebiasaan kalau diketahui sama istilahnya sama BI ya, bisa kena suspend lagi. Nah, ini makanya dia harus ditaikin, turunin, naikin, turunin, cenderung dijagain teman ini. Biasa suka dijagain. Makanya manfaatin aja dari 128 ke 148 teman-teman. Terus saya di situ teman-teman lagi. Jual lagi, turun lagi, jual lagi. Seperti itu ya, seperti halnya BP teman-teman ya, Wasa itu ya. Tapi dari segi harga wajar 185 artinya masih murah lah teman-teman sekarang itu ya, posisi murah. Kalau teman-teman istilahnya perlihatkan MA10-nya, MA20 juga, MA200 juga sudah mulai terus disentuh teman-teman ya. Mudah-mudahan sih terus berlanjut ya penyentuhannya biar bisa uptrend kembali. Mungkin setelah digadaikan selesai gitu kan. Kalau kata-kata orang sih seperti itu saham yang digadaikan teman-teman ya. Karena kecenderungannya dia terus diakumulasi. Lanjut ada saham STRK. STRK itu katanya apakah bisa ke harga wajar, ke harga IPO lagi atau ke harga IPO ya. Nah kita akan cek teman-teman nih. Kita nih saham apa tadi tuh? Saham RSTX ya.
STRK. 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 Nah, ini STRK. Maksimalkan. Ini adalah emiten yang dari 300 di 224 langsung dijebloskan ke 340. Kita cek deh. Saya harus ngecek dari awal teman-teman ya. Baru kita ketahuan. Tahun berapa ini? 2023 tahun kemarin berarti. Serang sini ya. Kita cek. Oh ya, teman-teman. Ini bisa teman-teman ya, bisa ke harga IPO-nya lagi karena emiten ini dari mulai berapa persen ya kenaikannya ya? Tadi saya cek dulu ya. Di harga IPO di sini. Oh, udah di-up duluan teman-teman ya. Ini udah di-up duluan teman-teman. Jadi di-up. Nah, sini waktu penurunan di sini teman-teman. Jadi harga IPO di-up duluan ini ya. Ini sudah di-up duluan. Oh, dari harga IPO 100 ya udah sekitar 300%-an teman-teman ya. Walaupun di harga listingnya di sini teman-teman ya 250-an ya untuk persenan. Nah, ini sebenarnya bisa teman-teman ke 448 lagi, cuman ada syaratnya apa? Teman-teman sanggup nggak bersahabat dengan waktu ya. Kalau teman-teman bersahabat dengan waktu banyak titik-titik yang bisa isi di sini nih. 127 adalah target untuk kenaikannya. Ini aja titik teratasnya 448. Apakah bisa? Kalau menurut teori saya seharusnya bisa teman-teman. Kenapa? Karena ini dia meninggalkan jejak istilahnya jejak apa namanya ya? Jejak kenaikannya teman-teman. Mulai di sini kan dia punya gap, itu PR yang harus dikerjakan. Selagi istilahnya tidak bermasalah secara keuangan, terus tidak bermasalah secara profilnya, maksudnya manajemennya ya. Kalau manajemen masih santai teman-teman. Kalau istilahnya masih masih rugi nggak jadi masalah teman-teman ya. Cuman yang penting dia istilahnya tidak bermasalah tentang PKPU teman-teman ya, ataupun tentang manajemen. Kalau manajemennya ketokohannya bermacam kayak direktur atau yang lainnya bermasalah gitu, tersandung masalah, pasti si emiten ini ngendap teman-teman. Tapi kalau tidak bermasalah cenderung aman, walaupun dalam posisi dia rugi teman-teman ya. Karena BI juga masih menunggu sekitar 3 tahun 6 tahun 6 tahun dalam posisi rugi kan masih bisa dilistingkan gitu ya. Jadi tunggu sampai 6 tahun. Makanya saya bilang 3 tahun itu adalah harga wajar bisa dihitung setelah 3 tahun teman-teman ya. Kalau belum 3 tahun saya belum berani gitu kan. Ini tahun 2023 kan. Tahun 2023 kan di sini nih. STRK. STRK coba cek ya. STRK ini bisa aja teman-teman, asal teman-teman bersahabat dengan waktu karena dia punya PR teman-teman ya. Nah, punya PR di 448 terus di angka 194. Nah, teman-teman nyangkutnya di harga berapa? Lebih baik teman-teman ingat ya, emiten yang 50 itu teman-teman akan ke 50-kan lagi ya. Setiap emiten yang 50 akan ke 50-kan lagi. Masyarakat cuma 20. Kita cek lagi nih. Nah, ini secara revenue dia ada penurunan. Makanya saya bilang penuh manipulasi itu ketika ibu kota itu masih manipulasi, makanya harus nunggu 3 tahun biar kejadiannya biar apa namanya biar si LK-nya ketahuan teman, dari mulai listing tengah-tengah sampai yang terakhir teman-teman. Itu mungkin bisa dihitung ya. Kita lihat untuk profilnya, masyarakatnya masih 23% teman-teman, artinya tidak ada penjualan secara signifikan. Sudah mulai pada diambil juga. Ini yang nguasain lokal. Terus kita lihat untuk insidernya. Ya, insider cenderung aman teman-teman. Artinya si pemiliknya juga belum melakukan penjualan sahamnya lagi gitu ya. Nah, teman-teman kalau pertama perhatikan ini kan yang memiliki itu PT teman-teman ya. Nah, itu kadang-kadang yang suka agak sulit
Taikin itu karena yang memilikinya adalah seorang perusahaan gitu. Kalau perorangan aja model pengendali perorangan ini 0,56 nih. Kalau 0,56-nya ini berbalik aja 20% aja teman-teman. Ini mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan untuk kenaikannya. Tapi kalau untuk atas 50% suka agak sulit dikit gitu teman-teman. Nah, tapi teman-teman perhatikan ya, nanti untuk statistiknya aja. Ketika dia mengalami keuntungan biasanya suka lumayan teman-teman ya, suka lumayan ada kenaikan. Makanya suka saya bilang setiap emiten yang sudah di up duluan teman-teman ya. Ini kan di up duluan nih. STRK itu di up duluan. Nah, di up duluan ya. Nah, terus dikembalikan ke market, artinya dikembalikan ke mekanisme pasar. Silakan nanti hitung berdasarkan laporan keuangan gitu kan. Kalau laporan keuangannya baik ya cenderung dia akan membaik secara harga sahamnya gitu kan. Nah, sekarang aja dia punya minus teman-teman ya, untuk PR ratio aja minus gitu teman-teman. Ini belum harga wajar secara istilahnya bukan secara harga wajar beneran gitu. PBB-nya 12 perak. Ya ini udah berapa? Maaf, harga bukunya 12 perak, PBB-nya 3 kali teman-teman. Artinya sudah mahal banget, di angka 50 aja udah mahal, kecuali kalau bandarnya mau gitu ya. Nah, ini untuk STRK ini belum ada pengambilan yang signifikan dari seorang bandarnya teman-teman, maka biarkan aja dulu teman-teman. Tapi Smart Money sudah mulai masuk nih ya. Smart Money kemarin sudah masuk ya. Mana lagi? Nah, ini harga wajar itu belum bisa dihitung teman-teman. Jadi harga wajar sementara ini waktu saya hitung itu ya. Oke, nah ini Smart Money sudah mulai masuk teman-teman kemarin ya. Nah, mungkin diangkat sudah mulai bisa diangkat kalau Smart Money sudah masuk. Artinya apa? Artinya mereka sudah punya musuhnya teman-teman ya. Ini yang ngambil masih teman-teman kita ya. Kita cek untuk 1 bulan Februari aja. Nah, ada PD, ada YP, teman-teman kita masih pada ngambil ya. Dari negonya ada nggak? Di nego ada 8,3 di 18 perak. Ini cenderung retail teman-teman ya. Kalau negonya segitu retail ya. Kalau bandar mah jutaan teman-teman, ratusan ribu lah minimal gitu kan. Oke teman-teman, tinggal nunggu aja. Ini sama Smart Money sudah mulai masuk. Mungkin nanti dia akan dibuka kerannya. Nanti setelah buka keran mungkin bisalah terjadi kenaikan lah teman-teman ya. Ini harga wajar, ini harga wajar sementara teman-teman ya. Karena belum mencapai kuota. Kenapa? Karena kalau sudah mencapai kuotanya baru sekitar 3 tahunan pas teman-teman. Makanya tahun 2023, 2024 sudah full. Nah, tahun 2025 lah bisa dihitung teman-teman. Mungkin tahun ini bisalah dihitung teman-teman ya, harga wajarnya. Karena sekarang lihat dari PR rasio sama PBB-nya aja terlalu tidak baik lah teman-teman ya. Tapi kalau ke harga IPO ya, kalau ke harga IPO masih bisa teman-teman ya. Ke harga IPO 100 kan, 100 perak kan. Masih bisa, cuman teman-teman sanggup nggak bersahabat dengan waktu gitu kan. Ini adalah emiten bisa aja diangkat teman-teman. Kenapa? Karena alasan saya itu di sini banyak PR-nya, banyak PR yang harus dikerjakan. Tinggal bersahabat dengan waktu aja teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya bersahabat dengan waktu kan artinya waktunya tidak terbatas teman-teman ya. Bisa di up kapan aja, tapi secara ciri-cirinya akumulasinya sudah membaik teman-teman. Itu mungkin akan jadi istilahnya pertanda aja gitu. Kalau 100 masih bisa lah, kalau 100 teman-teman ya untuk STRK ini. Nanti ditunggu buka kerannya aja. Kita cek deh untuk 3 bulan ke belakangnya apakah ini akan terjadi. Berarti Januari, Februari, Desember, Novemberan ya, bulan November ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20 November. Kita cek untuk all. Ya masih bisa lah teman-teman, masih aman, tidak kena FCA. Karena apa? Transaksi selama 3 bulan 114 ribu lot ya. Dan ini net value-nya 0,6, minimal 0,5 minimal 0,5 ke atas teman-teman, itu mungkin tidak akan kena FCA tipe 1 gitu ya. FCA tipe 1, FCA kategori 1 ya. Kecuali kalau dia kena FCA-nya karena hal tertentu ya, model dia PKPU ataupun dia istilahnya kena sanksi yang lain lah teman-teman, kalau enggak equities yang negatif gitu, mungkin itu kan kena. Tapi kalau secara akumulasi untuk pungutan barangnya, model sahamnya ya cenderung ini masih aman, masih 0,6, artinya masih aman ya teman-teman ya selama 3 bulan ini. Oke teman-teman, untuk STRK tinggal teman-teman tunggu sabarnya aja. Suatu saat akan di up kok teman-teman ya. Ini juga Smart Money sudah mulai masuk.
Nah, sudah mulai masuk ya. Mudah-mudahan kuat smart money-nya ya untuk menahannya ataupun memaaf harganya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman ya. Kita pembahasannya nanti video-video yang lain akan kita bahas juga ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.